A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah, 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 subhanallah. Wa la ilaha illallah. Ilahi anta maqsudi wa ridha kama tulubi a'udhu muhabbadaka wa mu'alim. Wa ilahukum ilahum wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwa. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta. Al-Hadus Syamad lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saudaraku semua, jamaah Majelis Ilmu dan Dzikir Al-Hikmah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah paring ridho dumateng kita sedaya. Paring berkah, paring kenikmatan, paring kemanfaatan dumateng sedaya. Ingkang sampun kita tampi menika, mugi-mugi Allah bimbing kita sedaya kanthi cipratan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang akan kita bacakan itu adalah kitab dari si sang penulis nggih punika Mbah Hujjatul Islam Imam Ghazali. Yang ini dulunya ini pada waktu zaman Raja Persia, yaitu namanya Muhammad bin Malik Shah As-Saljuqi. Nah, ketika pada zaman itu Imam Ghazali ini sebagai penasihat spiritual atau orang di luar kerajaan, tapi di situ dimintai sama raja tersebut untuk memberikan masukan atau petuah atau mauidhah untuk dirinya memimpin kerajaan. Nah, alhamdulillah pada waktu itu memang si raja ini atau sultan dalam bahasa Arab itu beliau bukan orang yang termasuk zalim, tapi beliau betul-betul menyimak, betul-betul melaksanakan dawuhnya Imam Ghazali. Nah, maka sangat terkenal Raja Persia pertama ini yang dari Bani Saljuk, yang Muhammad bin Malik Shah As-Saljuqi ini raja yang sangat adil. Pada awalnya kitab ini berbahasa Arab, namun kemudian ada salah satu pengikut atau santrinya Imam Ghazali ini merubah atau menukil, atau ya bahasanya menukil dari bahasa Persia menuju bahasa Arab. Nah, moga-moga alhamdulillah kitab ini sudah sampai di tangan kita semua. Semoga kita bisa mengerti apa yang dimaksud dan bisa menjalankan apa yang menjadi petuah-petuah atau nasihat-nasihat dari Imam Ghazali kepada sultan atau raja. Pelajaran apa yang perlu kita petik dari kitab ini atau dari beberapa petuah-petuah atau nasihat yang nanti akan kita bacakan, kita pelajari bersama? Satu, siapa yang dinamakan sultan atau raja tersebut? Kita tahu bahwasannya raja atau sultan itu bukan hanya terkhusus bagi dia yang menjabat sebuah jabatan, kalau raja atau dia pejabat di sebuah pemerintahan, tapi lebih lagi kepada diri kita pribadi. Kita di diri pribadi ini yang sudah kita pelajari bersama di setiap malam Sabtu dan malam-malam yang lain, jamaah Majelis Ilmu dan Dzikir Al-Hikmah, kita sudah belajar tentang 5 komponen penting dalam setiap diri manusia,
yang masih hidup tentunya itu ada ruh, ada nafas, ada qalbu, ada akal, dan ada jasad. Dan setiap komponen itu punya pasukan-pasukan masing-masing. Nah, ini berarti siapa yang bisa mengendalikan dari 5 komponen penting dan dengan segala pasukan-pasukannya? Otomatis itu harus dikendalikan. Nah, maka secara bahasa gampangnya awake dhewe, diri kita sendiri ini bagaimana menjadi raja untuk mengatur dari sekian pasukan-pasukan tersebut. Apakah kita menuruti hawa nafsu? Apakah kita sudah bisa memimpin hati kita? Apakah kita sudah bisa memimpin ruh kita dan sebagainya? Nah, maka nasihat ini berarti berlaku bagi kita semua. Ya jelas tentu di situ adalah raja. Ya raja ya kita semua ini. Kita memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga kita, memimpin istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang itu dari faktor eksternal dari diri kita sendiri. Kalau dari internal itu tadi. Nah, langsung aja karena nasihat ini penting sekali, maka dari sini kan sudah jelas siapa yang harus dipimpin dan siapa yang memimpin, siapa rajanya dan siapa pasukannya. Di sini ada 10 nasihat yang utama, tentu masih banyak. Nah, maka kita urutkan dari yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtida, permulaan. Qa'idatul i'tiqad alladhi huwa aslul iman. I'lam ayyuhas sultan annaka makhluqun wa laka khaliqun wa huwa khaliqul alam wa jami'u ma fil alami wa annahu wahidun la syarikalah fardun la mithla lahu kana fil azali wa laysa likaunihi zawal wa yakunu ma'al abadi wa laysa li baqaihi fanaun wujuduhu fil abadi wal azali wajibun wa ma lil adami ilahi sabilun wa huwa mawjudun bidzatihi wa kullu ahadin muhtajun ilaihi wa laysa lahu ila ahadi ihtiyaju wujuduhu bihi wa wujudu kulli syai' bihi, yang artinya kurang lebih seperti ini. I'lam ayyuhas sultan. Sebelum itu judulnya dulu. Qa'idatul i'tiqad. Ya kuwi tentang kaidah beberapa keyakinan. Yang dimaksud di sini adalah aslul iman, ya kuwi pokoke iman. Imam Ghazali mengawali nasihat ini dengan tema pokoknya iman. Dasarnya iman itu apa toh? I'lam ayyuhas sultan. Ketahuilah wahai raja, sesungguhnya engkau ini makhluk. Makhluk itu berarti yang diciptakan. Walaka kholiqun, kalau kamu merasa menjadi makhluk atau yang perkara yang diciptakan, berarti kamu punya suatu zat yang menciptakan. Ya siapa yang zat yang menciptakan ini? Wa huwa khaliqul alami. Ya kuwi sing dadekake, sing netahake sedaya alam iki kabeh. Ora mung kuwi tok, wa jami'a ma fil alami, dan semua yang ada di dalam alam tersebut. Nah, semua itu yang menciptakan adalah Al-Khaliq, ya kuwi Allah Ta'ala. Dan bahwasanya Allah itu Maha Tunggal. Tidak ada sekutu baginya. Sendiri tidak ada perumpamaan baginya. Kana fil azali wa laisa likaunihi zawal. Dan
keberadaan Allah, wujudnya Allah itu sudah sejak pada zaman azali. Dan wujudnya itu tidak akan hilang. Jadi Allah itu selalu wujud. Adapun keberadaannya itu selama-lamanya, tidak ada ketetapannya itu, tidak ada kelanggengannya itu akan sirna, tidak akan. Karena Allah adalah baqo, yakui kekal, abadi. Wa wujuduhu fil abadi wal azali wajibun wa ma lil adam ilai sabilun. Dan wujudnya Allah di dalam keabadian, di zaman azali itu hukumnya wajib bagi Allah. Nah, biasa kita sering mendengar itu yang disebut dengan wajibul wujud. Nah, Allah itu punya sifat yaitu wajibul wujud. Allah wajib wujud karena Allah zat yang menciptakan. Kalau perkara yang diciptakan itu namanya bisa tidak wajib wujud. Tapi kalau Allah itu zat yang wajib wujud, harus ada karena memang Allah yang menciptakan. Kalau suatu perkara yang diciptakan itu kehendaknya Allah, berarti ada kemungkinan tidak diciptakan dan ada kemungkinan diciptakan. Seperti kita kalau ingat waktu kecil, waktu kita dilahirkan ke dunia, itu kehendaknya Allah, bisa saja kita diciptakan, bisa saja kita tidak diciptakan, itu kehendaknya Allah. Maka Allah di sini mempunyai sifat wajibul wujud. Itu di dalam Aqidatul Awam itu sudah ada keterangan seperti itu, atau ilmu kitab-kitab tauhid yang lain. Adapun Allah itu tidak akan ada jalan untuk tidak beradanya. Dan Allah itu wujudnya dengan zatnya sendiri. Jangan digambarkan Allah itu wujud seperti ini, ampun ampun ngantos kita menggambarkan Allah berupa wujud, berjisim dan sebagainya, itu tidak boleh. Wa kullu ahadin muhtajun ilahi wa laisa lahu ila ahadi ihtiyaj. Dan setiap sesuatu itu butuh kepada Allah. Dan Allah tidak butuh terhadap sesuatu itu. Wujuduhu bihi wa wujuduhu kullu syai'. Dan wujudnya Allah dengan sesuatu itu, Allah tidak butuh. Tetapi wujudnya perkara yang maujud itu butuh kepada Allah yang wajibul wujud. Nah, kurang lebih mauidhah atau nasihat yang pertama ini ya menjadi pokoknya iman, seperti yang kita pelajari dulu, bahwasannya inti dari agama Islam itu adalah ketauhidan. Di samping ketauhidan nanti ada pengakuan, ada persaksian, ada pengamalan, dan juga ada penyerahan. Nah, itu inti dari agama Islam, kita bertauhid dan sebagainya. Nah, mungkin dari sini bisa kita petik pelajaran, bisa kita ambil hikmahnya. Semoga kita semua diberikan kefahaman dan diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah dan diridhoi, selalu dibimbing dan mendapatkan keberkahan dari si penulis kitab nggih punika Mbah Imam Ghazali. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.